Kamu tidak seharusnya di sini. Tapi sekarang sudah terlambat. Subscribe untuk melanjutkan kisah Shuqing. Saat itu bulan lunar ketiga, jadi cuaca mulai menghangat. Namun, udaranya masih dingin. Bagi seseorang yang baru saja keluar dari wilayah terlarang, tingkat kedinginan itu bahkan tidak terasa. Namun setelah berada di luar cukup lama, perlahan-lahan akan menyebabkan rasa dingin meresap ke dalam tulang. Tentu saja, malam hari lebih dingin. Namun, Shuqing tidak membiarkan angin dingin memperlambatnya. Dia hanya melilitkan jaket kulitnya ke tubuhnya sedikit lebih erat. Dia masih memiliki masalah yang harus diselesaikan, dan karena itu, dia bergerak dengan hati-hati melewati bayang-bayang base camp. Dia sesekali bertemu dengan anjing-anjing liar yang memamerkan giginya ke arahnya, tetapi setelah melihat tatapan haus darah di matanya, mereka bergegas pergi. Shuqing tidak mengganggu mereka setelah mereka melarikan diri. Akhirnya dia mencapai sebuah kabin di lingkar tengah. Meringkuk dalam kegelapan di seberangnya, dia duduk tak bergerak dan mengamati. Api unggun yang mendesis mengeluarkan beberapa gumpalan asap. Shuqing tidak melupakan apa yang harus dilakukan Horsford saat berpisah dengan Fat Mountain. Jadi untuk saat ini, dia hanya berencana menunggu Fat Mountain keluar kembali. Angin sedingin es menggigitnya, tapi dia tetap tidak bergerak seperti batu. Menunggu dengan sabar. Di belakangnya ada sebuah bangunan dengan atap yang menonjol. Di atasnya duduk Tuan Ketujuh dan pelayannya. Menatap Shuqing, Tuan Ketujuh tersenyum. Seperti yang aku perkirakan, anak anjing serigala kecil itu sedang melakukan pembunuhan besar-besaran. Sekarang aku sangat penasaran untuk melihat bagaimana kinerjanya ketika dia memasuki wilayah terlarang terdekat. Waktu berlalu. Sekitar 1 jam kemudian, Shuqing mengerutkan kening. Setelah berpikir beberapa lama, dia berbalik dan menyelinap kembali ke dalam malam seperti hantu. Dia tidak segera kembali ke kediaman Sersan Thunder. Sebaliknya, dia mengitarinya untuk memastikan pantainya aman. Baru setelah itu dia masuk, diam-diam melewati halaman, dan masuk ke kabinnya. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menggosok kedua tangannya untuk mengusir rasa dingin dari tubuhnya. Menyeka dirinya bersih dari darah, dia duduk bersila di tempat tidur untuk berpikir. Pemulung datang dan pergi secara acak setiap kali mereka mendapat pekerjaan, dan Horsford itu jelas-jelas bejat. Butuh sedikit waktu sebelum ada yang menyadari bahwa dia hilang. Selama waktu itu, Fat Mountain tidak akan berjaga-jaga. Untuk menyelesaikan masalah ini dengan benar, saya harus menyingkirkan Fat Mountain. Itu sama seperti ketika dia membunuh Cruel Ox tanpa ragu-ragu. Karena dibesarkan di daerah kumuh, dia tidak bisa membiarkan ancaman terhadap hidupnya ada di sekitarnya. Dia membunuh Horsford, bukan hanya karena pria itu mencuri darinya, tapi juga karena dia adalah ancaman. Dan dia harus menyingkirkan Fat Mountain karena alasan yang sama. Setelah memikirkan masalah ini, dia membuang barang-barang Horsford ke tempat tidur di depannya dan memeriksanya. Itu semua adalah hal yang acak. Misalnya, ada bongkahan besi seukuran telapak tangan yang agak mirip kotak. Tampaknya itu tidak lebih dari sekedar bahan kerajinan. Ada juga sekitar 70 koin roh yang merupakan hasil tangkapan yang cukup besar bagi Shuqing. Setelah mengambil stok, Shuqing membandingkan bolus putih yang diambil Horsford dengan bolus yang sudah dimilikinya. Semuanya berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Karena itu, kepercayaannya pada perkataan pemilik toko sedikit meningkat. Setelah mempertimbangkan lebih lanjut, Shuqing meminum salah satu pil, lalu menutup matanya untuk merasakan efeknya. Dia merasakan sesuatu yang hangat mengalir melalui dirinya, dan akhirnya berkumpul di bercak mutasi di lengan kirinya. Sensasi yang menyenangkan. Beberapa saat kemudian, perasaan itu memudar. Shuqing membuka matanya dan melihat lengannya. Kedua bercak mutasi itu tampak warnanya lebih terang dan tidak terlalu menyakitkan. Berhasil, pikirnya. Tampak senang. Dia mengambil pil kedua. Perasaan yang sama memenuhi dirinya, dan ketika perasaan itu memudar, semua rasa sakit pun ikut hilang. Dia merasa bersih dan nyaman, seolah daging dan darahnya telah dibersihkan. Terlebih lagi, dia merasa lebih kuat dan lebih cepat dari sebelumnya. Dia tidak mengkonsumsi bolus putih itu lagi, melainkan mengemasnya ke dalam tasnya. Kemudian dia menutup matanya untuk mengerjakan kultivasinya. Malam berlalu tanpa insiden. Keesokan paginya, dia membuka matanya dan bersiap menghadapi hari itu. Di luar halaman, dia bisa melihat Sersan Thunder ada di kabinnya, duduk bersila dan melakukan latihan pernapasan. Shuqing tidak mengganggunya. Dengan diam-diam membuka gerbang utama halaman, dia melangkah keluar, menutupnya di belakangnya,
dan pergi ke camp. Angin terasa lebih dingin dari malam sebelumnya. Menerpa Shuqing begitu keras hingga dia menggigil. Bahkan anjing-anjing liar pun bersembunyi di lubangnya. Ada pula kabut tebal yang memunculkan kenangan buruk tentang kehidupan di daerah kumuh. Dia benci dingin. Bagi para bulu babi jalanan, angin dingin bagaikan bencana yang harus mereka hadapi hanya untuk bertahan hidup. Karena itu, ketika Shuqing berjalan melewati angin dingin dan kebetulan melewati sebuah toko pakaian, dia berhenti berjalan dan menoleh. Di dalam toko itu ada tumpukan pakaian baru yang bersih dan baru dilipat. Sambil menepuk tasnya yang menggembung, dia berbalik dan berjalan masuk. Tidak banyak pelanggan lain, jadi dia merasa nyaman meluangkan waktu untuk memeriksa pakaian yang dijual. Penjaga toko di belakang konter melirik ke arahnya, lalu menatap pramuniaga dan berkata, "Masuk ke belakang dan luruskan sedikit. Jika ada pesanan khusus yang belum diambil selama sebulan, bawalah keluar untuk dijual." "Bagaimana jika orang yang memesan kembali?" pramuniaga itu bertanya. "Kembali? Orang-orang menghilang di camp ini sepanjang waktu. Beberapa mati di wilayah terlarang, yang lain muncul begitu saja dan menghilang. Tidak ada yang akan kembali untuk mengambil pakaian itu selain hantu. Cepatlah." Melambaikan tangannya, penjaga toko mengusir pramuniaga itu ke belakang. Shuqing terus menjelajah, tetapi tidak menemukan apapun yang disukainya. Sekitar waktu itu, pramuniaga kembali dengan membawa setumpuk pakaian yang mulai diatur untuk dipajang. Melihat ke atas, mata Shuqing bersinar ketika dia melihat mantel bulu berwarna gelap di antara barang-barang itu. Setelah cukup waktu berlalu untuk membakar dupa, Shuqing keluar dari toko dengan mengenakan mantel. Itu tidak terlalu berat dan mampu menahan hawa dingin dengan baik. Paling tidak, dia merasa jauh lebih hangat dibandingkan dengan mantel lainnya. Konon, mantel besar itu tidak pas dengan tubuhnya yang kecil, jadi terlihat sedikit aneh. Shuqing tidak peduli. Faktanya, dia sangat senang dengan mantel barunya, sehingga dia berusaha keras menghindari lumpur di jalan saat dia berjalan. Kecenderungan pertamanya adalah mencari Fat Mountain, sampai dia menyadari ada keributan di pinggiran camp. Faktanya, banyak pemulung yang menuju ke arah itu. Misocil menoleh. Di bawah sinar matahari terbit, dia melihat selusin kereta kuda mendekat dengan anggun. Orang-orang yang naik di luar gerbong sepertinya tidak lebih dari pengemudi dan penjaga, tapi mereka berpakaian mewah. Mereka memiliki wajah kemerahan dan mata berbinar, dan semuanya memancarkan fluktuasi kekuatan roh yang menakjubkan. Tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang ada di dalam gerbong, tetapi Shuqing harus menebak bahwa itu penting. Dia pernah mendengar Sersan Thunder menyebutkan bahwa karavan seperti ini sering datang ke base camp. Biasanya mereka adalah pedagang yang menjual semanggi berdaun 7 yang digunakan untuk membuat bolus putih. Fat Mountain berada di antara kerumunan yang berkumpul untuk melihat gerbong. Setelah memperhatikannya, Shuqing tidak memperhatikan pendatang baru itu, dan malah menyipitkan matanya dan mulai mengikuti pria gemuk itu. Kedatangan gerbong membuat seluruh camp menjadi bersemangat. Hari itu berubah menjadi hari pasar, dan berkat keributan itu, Shuqing tidak menemukan peluang untuk berurusan dengan Fat Mountain. Larut malam itu, dia hanya bisa menyaksikan Fat Mountain kembali ke kabinnya. Menyelipkan belatinya ke lengan bajunya, Shuqing pergi. Dia belum menemukan peluangnya, tapi dia adalah orang yang sabar. Kembali ke kabinnya, dia duduk dengan mantel barunya untuk bermeditasi. Kemudian, dia tertidur dengan mengenakan mantel. Baru keesokan paginya saat fajar, dia benar-benar melepas mantelnya. Saat dia bersiap untuk pergi ke camp, dia mengenakan jaket tuanya yang lusuh dari kota yang hancur. Melihat mantel barunya yang tergeletak di tempat tidur, dia bertanya-tanya apakah dia terlalu impulsif sehari sebelumnya. Mengenakan pakaian tua yang sudah usang, dia menuju ke base camp, menjelajahi kios-kios pasar, dan mengintip ke area di mana kereta kuda ditempatkan. Tentu saja, kenyataannya dia sedang mencari Fat Mountain. Di kejauhan, Tuan Ketujuh duduk di atap sambil menguap. Melihat gerbongnya, lalu Shuqing, dia bertanya kepada pelayannya, "Apakah Anda mengirim undangan ke Grandmaster Bai?" "Ya, Tuan Ketujuh." Dia menjawab bahwa dia jatuh sakit baru-baru ini. "Jatuh sakit? Dia seorang dokter. Bukankah itu?" "Tunggu." Tampak terkejut, Guru Ketujuh berkata, "Anak itu mengenakan baju baru kemarin. Mengapa dia mengganti kembali ke pakaian lama?" Bahkan ketika Master Ketujuh bingung dengan masalah ini, di tengah kerumunan, Shuqing melihat Fat Mountain dan mulai mengikutinya. Dan begitulah hari itu berlalu. Saat malam tiba,
Tepat ketika Shu Qing berpikir Fat Mountain akan kembali ke kabinnya, dia malah menemukan pria itu sedang menuju ke lingkar luar camp. Secara relatif, lokasinya terpencil. Apakah dia memperhatikanku? Sambil mengerutkan kening, Shu Qing memandang ke dalam kabut dengan mata menyipit. Alih-alih mengikuti, dia melihat sekeliling untuk memastikan dia sendiri tidak diikuti, lalu mengambil rute berbeda yang membawanya ke lingkar luar sebelum Fat Mountain. Setelah memastikan dia tidak digiring ke dalam penyergapan, dia menemukan area gelap untuk menyembunyikan dirinya. Sesaat kemudian, Fat Mountain tiba. Dia berhenti berjalan. "Aku baru sadar kemarin kalau kamu mengikutiku, pelacur," serunya. "Keluarlah ke tempat terbuka. Tempat ini cukup terpencil sehingga mudah untuk membuang mayat di sini. Jika kamu tidak menghadapiku sekarang, maka lain kali aku akan mengejarmu bersama teman-teman. Anda mungkin memiliki Sersan Thunder yang mengawasi Anda, tetapi pasukan Blood Shadow punya cara untuk menghadapi Anda." Mengingat perkataan pria itu, Shu Qing tidak melihat alasan untuk terus bersembunyi. Dia melangkah keluar. Fat Mountain memandangnya. "Horsford tidak menerima pekerjaan rahasia. Kamu membunuhnya, bukan? Kurasa aku meremehkanmu." Sambil tersenyum jahat, dia mengambil langkah ke arah Shu Qing. "Tidak apa-apa. Aku tidak pernah menyukai Horsford. Jika kamu tidak membunuhnya, cepat atau lambat aku akan melakukannya sendiri. Oleh karena itu, saya harus berterima kasih kepada Anda. Aku tidak peduli kalau dia sudah mati. Hanya saja, kebetulan aku tahu bahwa karungnya berisi sesuatu yang menakjubkan, dan sekarang kamu memilikinya." Fat Mountain mengamati karung di pinggang Shu Qing, matanya berkilauan karena keserakahan. Bahkan tidak menunggu jawaban, dia menerjang ke depan, tubuhnya yang gemuk meledak dengan kecepatan yang melampaui kondensasi Qi tingkat kedua. Fluktuasi kekuatan roh yang intens mengalir dari dirinya, membuat aliran sihir yang menyapu udara seperti es menuju Shu Qing. Fat Mountain jelas tidak berada di tingkat kedua kondensasi Qi, melainkan yang ketiga. Karena itu, dan karena barang di tas Horsford, dia ingin mengeluarkan Shu Qing sendirian. Mata Shu Qing menyipit. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi seorang kultivator dalam pertempuran. Dan pertama kalinya dia melihat seseorang mengeksternalkan aliran kekuatan roh mereka. Namun, dia yakin pada kekuatan dan kecepatannya sendiri. Bahkan ketika Fat Mountain mulai bergerak, Shu Qing menerjang ke depan dengan eksplosif. Dalam sekejap mata, dia menghindari serangan Fat Mountain, membuat pria gemuk itu tampak terkejut. Kemudian Shu Qing berputar ke belakang lawannya, mengepalkan tangan kanannya, dan melancarkan pukulan. Shu Qing tidak pernah mengeluarkan kekuatan penuhnya dalam pertarungan. Tinjunya menghantam Fat Mountain, mengeluarkan suara retakan yang besar. Getaran besar melewati Fat Mountain, dan aliran energi eksternalnya hancur. Pada saat yang sama, organ dalamnya menggigil, dan segumpal darah keluar dari mulutnya. Niat membunuh di mata Shu Qing semakin kuat. Selanjutnya, dia mengeluarkan tusuk sate besinya dan melompat ke arah Fat Mountain yang mundur, mengarahkan tusuk sate itu ke kepalanya. Namun, tepat pada saat itu, wajah Shu Qing menunduk, dan dia segera menerjang ke arah berlawanan. Pada saat yang sama, sinar ganas muncul di mata Fat Mountain. 2 garis cahaya hitam keluar dari telinganya, berteriak di udara menuju Shu Qing satu demi satu. Kedua garis hitam itu adalah kelabang bersayap yang bergerak dengan kecepatan luar biasa. Saat mereka mendekat, Shu Qing menebas dengan belatinya, memotongnya menjadi 2. Meski begitu, salah satu dari mereka berada dalam jarak sekitar 7 inci dari wajahnya, dan bahaya dari situasi tersebut menyebabkan niat membunuhnya semakin kuat. Karena Shu Qing terpaksa mundur, Fat Mountain punya waktu untuk menstabilkan organ internalnya. Mundur lebih jauh lagi, dia melakukan gerakan mantra 2 tangan yang membuat wajahnya memerah. Kemudian dia menghembuskan napas dengan tajam, mengeluarkan awan besar gas beracun. Samo im sedasa. Gas tersebut bergolak menjadi awan yang melesat ke arah Shu Qing, disertai dengan suara mendesis yang tajam. Setelah itu, wajah Fat Mountain menjadi putih pucat, dan lemaknya bahkan tampak berkurang dibandingkan sebelumnya. Dia mundur selangkah lagi, matanya mengandung ketakutan dan kebencian. Shu Qing jelas jauh lebih kuat dari yang dia perkirakan. Fat Mountain tidak pernah mempertimbangkan hal itu, mengingat dia berada di kondensasi Qi, tingkat ketiga, dan memiliki banyak serangan terkait racun. Dia sebenarnya akan diancam oleh orang seperti ini. Gas beracun itu adalah kartu asnya. Jika dia tidak menyelesaikan pertarungan dengan cepat, maka dia harus meminta bantuan. Betapa berbahayanya lawan ini. Yang terpenting dari semua ini adalah kenyataan bahwa jika dia berteriak minta tolong,
dia tidak akan mendapatkan simpanan Horsford. Dia memang punya satu benda tabu yang tersisa, sepotong amber yang dia keluarkan, untuk berjaga-jaga. Namun, dia ragu-ragu untuk menggunakannya dan malah menatap Shu Qing saat awan gas bergolak di sekelilingnya. Yang mengejutkannya, gas itu tiba-tiba pecah dan Shu Qing melesat keluar dari dalam. Dia bergerak sangat cepat sehingga Fat Mountain tidak melihat apapun selain bayangan kabur. Dengan jantung berdebar kencang, dia menghancurkan potongan damar itu dan menarik napas untuk mengeluarkan teriakan. Tapi dia terlalu lambat. Tusuk besi hitam pekat menusuk kepalanya, menusuk tengkoraknya seperti pisau panas yang memotong mentega. Darah menyembur ke tubuh Shu Qing. Fat Mountain menjadi kaku, lalu perlahan jatuh ke tanah. Mengabaikan mayat itu, Shu Qing melihat sekeliling, terengah-engah. Mereka berada di bagian terpencil dari camp, tetapi itu tidak menjamin bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikan suara perkelahian. Tidak melihat siapapun di sekitarnya, dia bergegas ke Fat Mountain dan mengambil tasnya. Dia hendak membuang mayat dengan kepala ular yang terpenggal ketika dia melihat sesuatu di tangan Fat Mountain. Sambil menarik jari-jarinya lurus, dia menemukan sepotong amber yang setengah hancur. Itu tidak terlihat istimewa, selain ekor kalajengking di dalamnya. Shu Qing dengan hati-hati mengambil potongan amber itu. Kemudian dia mengubah mayat itu menjadi genangan darah seperti yang dia lakukan pada yang lain. Setelah itu, dia melaju hingga larut malam. Di belakangnya, darah meresap ke dalam tanah, tidak meninggalkan jejak apapun yang telah terjadi. Tuan ketujuh dan pelayannya keluar dari kegelapan. Tuan ketujuh menyaksikan Shu Qing pergi. Dia berada di sana mengamati pertarungan sepanjang waktu dan sepertinya dia baru menyadari sesuatu. Aku mengerti. Anak itu tidak ingin baju barunya terkena noda darah. Dia trauma karena hidup dalam kemiskinan dan tidak tega merusak pakaian barunya. Pelayannya menghela nafas. Master ketujuh telah merenungkan masalah ini sepanjang hari, mencoba mencari tahu mengapa Shu Qing tidak mengenakan pakaian barunya. Sekarang dia sudah mendapatkan jawabannya dan bisa berhenti bertanya-tanya.